Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur psikis manusia berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan tafsir tematik. Maka telaahnya itu atau penjelasannya akan diarahkan pada pembahasan sejumlah ayat yang menguraikan tentang dimensi-dimensi psikis manusia. Nah, selain dari pendekatan tafsir tematik, ini adapun dua pendekatan teori yang menjelaskan mengenai struktur psikis manusia, yaitu konsep filsafat Islam yang menekankan pada al-aqal, dan juga ada konsep tasawuf Islam yang menekankan pada al-qalb. Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu menjelaskan bahwa kemampuan dan daya keduanya, yaitu al-aqal dan qalb, memiliki otoritas yang sama. Nah, kecuali itu seperti ruh dan fitrah tidak mempunyai tempat dalam struktur psikis manusia menurut pendekatan filsafat dan juga tasawuf Islam. Kemudian totalitas diri manusia atau struktur psikis manusia dalam pendekatan tafsir tematik ini memiliki 3 aspek dan 6 dimensi. Di antaranya yang pertama itu ada aspek jismiyah, yaitu keseluruhan organ fisik biologis manusia. Di dalamnya memiliki 3 daya utama, yaitu makan atau nutrisi, kemudian tumbuh, dan juga terakhir reproduksi. Nah, selain itu adapun daya khusus untuk mengaktualkan secara konkret, terutama dalam bentuk tingkah laku, seluruh kondisi psikis manusia. Nah, lanjut yang kedua yaitu aspek nafsiyah. Aspek nafsiyah ini berupa pikiran, perasaan, dan kemauan bebas. Dimensi psikisnya yaitu ada nafs, al-aqal, dan qalb. Yang pertama, dimensi nafs itu memiliki 2 daya utama, yaitu ghadab atau marah, untuk menghindari sesuatu yang membahayakan atau menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Dan syahwat atau senang, yaitu untuk merebut dan mendorong kepada hal-hal yang memberikan kenikmatan. Nah, dan nafs ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada al-amarah, memiliki 3 daya, yaitu makan, tumbuh, dan reproduksi. Contohnya seperti dalam penjelasan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Nah, ayat ini menjelaskan ketika Nabi Yusuf luput dari rayuan Zulaikha untuk melakukan hubungan seksual. Nah, sedangkan seksual ini merupakan sarana yang akan menghasilkan reproduksi. Nah, kemudian reproduksi juga itu merupakan puncak dari rentetan daya dari makan, tumbuh, dan akhirnya kan yang terakhir reproduksi. Nah, dalam hadis riwayat Jamaah dijelaskan bahwa dengan berpuasa kita bisa menghindarkan manusia dari perbuatan seksual. Nah, karena dari berpuasa kita tidak makan, kemudian pertumbuhan sel pun akan berkurang karena tidak adanya nutrisi, karena tidak mendapat nutrisi, yang akhirnya daya seksual pun akan menurun dan akhirnya tidak akan terjadi reproduksi. Nah, oleh karena itu daya-daya yang disebutkan seperti makan, tumbuh, dan reproduksi itu mengarah kepada nafsu amarah. Selanjutnya tingkatan yang kedua dari dimensi nafs itu adalah lawamah, memiliki daya menerima, mendorong, dan penggerak. Nah, karena pada nafs itu pada dasarnya telah diilhami dengan kejahatan dan kebaikan, maka manusia itu pasti memiliki sifat keduanya secara netral. Nah, kemudian dalam keterangan lain juga disebutkan bahwa daya menerima kejahatan itu lebih besar daripada kebaikan. Nah, sehingga dalam tingkatan nafs al-lawamah ini masih selalu tergoda gitu untuk melakukan kejahatan. Tetapi pada tingkat ini setelahnya itu akan merasakan perasaan menyesal. Selanjutnya tingkatan terakhir yaitu mutmainnah, memiliki daya menerima sekaligus menolak. Kemampuan menolak kejahatan dalam nafsu mutmainnah ini jauh lebih besar, sehingga ia akan selalu terhindar dari perbuatan jahat dan akan selalu melakukan perbuatan baik.
Nah, ini terjadi disebabkan adanya tazkiyah atau nafsu yang telah disucikan. Sehingga dengan kesuciannya itu senantiasa akan selalu terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian masuk ke 3 dimensi al-aqal. Nah, di mana dalam dimensi akal ini memiliki daya mengetahui atau ilmu. Nah, daya tersebut muncul dari adanya daya pikir atau tafakur dan juga tadabbur memahami. Nah, daya berpikir ini menggunakan alat indera yang meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa lidah, dan peraba sebagai sumber untuk memperoleh informasi. Nah, sedangkan untuk daya memahami sendiri itu menggunakan persepsi dalam. Sesuai dalam istilah tadabbur atau memahami itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Hal-hal yang abstrak itu yaitu berupa ayat Allah yang ada di balik realitas maupun di balik teks. Kemudian ada dimensi al-qalbu. Nah, dimensi al-qalbu ini memiliki daya memahami dan merasakan, memahami hak atau kebenaran, dan ilmu dari Tuhan. Nah, daya memahami ini muncul dari qalbu yang benar-benar suci. Penyucian qalbu yang disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah al-qalbu ini dilakukan mengisi penuh dengan seluruh perintah Allah dan mengosongkannya dari seluruh larangannya. Nah, sedangkan daya merasakan itu daya tangkap, yaitu daya tangkap sekaligus merasakan kehadirannya, kehadiran dari apa yang ditangkap. Nah, hal ini sebenarnya sebagian makna ilham gitu. Jadi menerima pengetahuan langsung dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke dalam aspek ketiga, yaitu aspek ruhaniyah. Dalam aspek ruhaniyah ini memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi ruh dan juga dimensi fitrah. Nah, dalam dimensi ruh, ketika ruh itu ada bersama badannya, maka daya yang dimiliki itu disebut dengan daya spiritual. Nah, dengan daya ini itu akan menarik badan dan jiwa menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, daya inilah yang menyebabkan manusia memerlukan agama. Kekuatan daya ini pun itu bergantung kepada tingkat perkembangan nafs, akal, qalbu, dan ruh. Jika perkembangan nafs itu telah mencapai kesempurnaan, maka kekuatan daya spiritual pun itu akan mencapai pada puncaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dimensi fitrah. Dimensi fitrah ini bukan hanya memiliki daya tetapi menjadi bingkai kemanusiaan gitu bagi manusia agar tidak bergeser menjadi bingkai kemanusiaan agar tidak bergeser dari kemanusiaannya. Nah, jika seluruh struktur jiwa manusia berada pada ruang lingkup bingkai fitrah ini, maka jiwa tidak akan kehilangan kemanusiaannya. Nah, sebaliknya, jika sampai melampaui bingkai fitrah ini, maka manusia akan keluar dari fitrahnya, dari fitrah kemanusiaannya gitu, baik dalam arti positif maupun negatif. Nah, jika dalam arti positif, ia maka telah kehilangan nafsu insaniyah sehingga ia menyerupai malaikat. Nah, sedangkan dalam arti negatif, manusia telah kehilangan daya spiritualisasinya sehingga jatuh dalam perangkap syaitan. Nah, demikianlah struktur gitu jiwa manusia berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dengan